Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama nama saya Abu Sofian, dipanggil Sofian atau Pian. Umur saya sekarang ini 56 tahun. Ya. 56 tahun. Pekerjaan saya ya PNS. Nomor 2 saya sampingan saya sebagai petani. Alamat saya di kebun ini sekarang. Ya. Dulu kemarin saya jalan gratis nomor 8A Palu. Sekarang saya sudah pindah di kebun, dalam wilayah kebun lah. Nah, kedua saya punya luas kebun ini 40 kali 60. Berarti 2014 meter ya. Saya usahakan tanaman jambu karena begini, awalnya hanya menghayal. Usaha apa yang kembangkan dengan keadaan begini? Gitu. Jadi saya simpati lebih jambu. Kebetulan pohon jambu ini saya usahakan dari tahun 86, 87, sekitar itu 86 atau 87. Nah, bikin bibit ke bibit. Nah, saya tanamlah di sini. Jambu 38, mangga 28 pohon, belimbing madu 7 pohon. Nah, ditambah tanaman-tanaman lain yang selingan ini hanya mengisi lokasi yang kosong-kosong, ya sisak, ya lebih 10 pohon, serika ya, buah nona ya, itu ada saya, maksudnya adalah saya itu pun penanamannya ini hanya saya ya ada buah dimakan, bijinya dihambur, makanya tumbuh semua ini, dipindahkanlah. Kalau ke polybag ada diatur melalui ditanam di sela-sela jambu. Nah itu. Saya mengusahakan ini dari tahun 2014. Pertama-tama saya tanam dulu jambu. Jambu ada mangga 2 pohon. Nanti mangga ini hanya 2 pohon saya tanam. Bibitnya mahal. Dan juga saya belum yakin itu alasannya di penjual bibit itu. Apakah betul tidak? Ternyata betul. Sehingga saya tambah lagi ini mangga 26. Jadinya semua 28. Wah. Ini inspirasi karena apa dihayalkan. Apalagi ini. Saya hanya pegawai biasa. Kalau gaji saya pasal tergantung. Sehingga saya bertani, ambil kesimpulan bertani sehingga saya kembangkanlah ini pohon jambu, karena saya tahu ini di pasar umum belum ada dijual, diperjualbelikan, sehingga ada saya punya pemikiran, wah ini bagus, ini peluang ini, gitu. Jadi saya tanamlah itu. Saya tanam 2014, saya panen 2015. Ada saya tanam 4 bulan berbuah, ada 6 bulan, ada 8 bulan, ada 1 tahun. 1 tahun sudah berbuah semua jambu ini. Nah, sudah saya pedagangkan sudah itu, saya jual. Pertama itu 38 pohon sudah. Oh, 1 kali 38. 1 kali tanam saya. Dengan luas 2014 meter ini. Jarak tanam saya 7 kali 7 untuk jambu. Nah, begitu saya melihat kondisi di sini, wah ini bagus, jadikan kawasan pariwisata ini. Nah, saya kembanglah, saya benahi pelan-pelan, makin banyak kunjungan ini. Nah, gitu saya terinspirasi lagi, kembangkan tuh. Nah, sehingga tambah-tambah, perbaiki apa semua. Pertama promosi saya itu buahnya itu saya taruh di bagasi motor. Datang teman, jambu. Datang siapa? Jambu. Oh enak, di mana nih? Saya punya kebun. Di mana kebunnya? Dia datang. Dia bilang, oh enak di sini. Sejuk, enak lah dia bilang.
dia makan, ayo teman ke teman lagi, baku aja ke sini. Nah, itu sampai sekarang ini sampai ditambah teman lagi, ada ibu-ibu apa ke sini, dia kacau temannya juga. Makan dia apa cuman dia viralkan melalui HP. Hanya saya kalang kabut ini menerima tamu ini, kalang kabut saya. Karena kenapa banyak orang datang, saya datang ini. Ternyata ini sudah viral di info kota. Begitu kemarin itu. Yang viral kali ini juga pelanggan juga. Ya, kalau untuk umum ini sebenarnya sudah ke sana, sudah menjurus ke sana ini. Tapi ini karena apa itu? Sudah mulai ini. Udah mulai kan karena Pemda Kota Palu udah membeli bibit dengan saya, disebarkan ke kelurahan-kelurahan yang ikut, yang ada permintaannya gitu. Saya tiap tahun pengadaan bibit jambu dibayar oleh pemerintah kota, dalam hal ini pertanian kota, dalam pesan dengan saya sesuai permintaan itu nanti dibagi ke kelurahan-kelurahan yang minta, kelurahan semua yang kelurahan mana semua yang mintain. Banyak juga ibu-ibu dia makan jambu, makan buahnya, ada bibitnya, pasang bibit ya. Nah, jadi saya juga supaya saya memenuhi sekuah buah ini untuk umum, saya jual bibit juga. Tidak apa-apa. Itu bukan merupakan saingan saya usaha bukan. Itu hanya saya mendorong supaya orang lain bisa juga seperti saya. Supaya dia bisa juga bagus seperti saya dan bisa mendapatkan penghasilan. Itu. Penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya lah. Ya, adalah. Ada dampaknya, tapi tidak terlalu inilah. Kayak apa itu? Hanya begini, dampaknya ini hanya jaga jarak semua. Macam ini, macam bibit. Biasanya di sini kalau jam-jam begitu banyak datang. Karena pandemi ini, orang jaga jarak. Padahal saya tidak apa-apa kan di sini terbuka. Tidak dalam ruangan. Ini kan di luar ini. Dalam kebun. Yang kemarin karena yang posting ini, jadi saya menanggapi itu, ya ini suatu rezeki bagi saya. Hanya teman-teman datang bisa jadi viral, orang ketahui semua ya. Cuman di sini sayangnya kemarin itu buah sudah mau habis, udah 3 minggu kemarin saya panen selama 3 minggu tiap hari siang malam, pagi sore siang datang. Pas ujung-ujungnya baru keluar ini. Hanya saya kaget. Kenapa ini banyak tamu datang ini? Nanti anak saya bilang, "Bapak, masuk di info kota ini, masuk di mana Instagram itu katanya." Waduh. Hanya saya sayangkan ini nanti jadi bohong nanti. Kan gitu. Nanti ditanya mana buahnya? Oh, tidak ada. Nah, kenapa diposting? Pasti gitu nanti pembelinya. Nah, maka saya jelaskan sama media. Ya tamu itu bukan saya posting, yang posting itu ya pembeli juga. Iya. Nah, saya tinggal itu saya jelaskan yang sebenarnya supaya dia yang kecewa pulang. Nah, kebetulan kemarin ada juga tinggal mangga 1-2 biji. Nah, ini mangga ini kebetulan dia ini tidak asam kalau dia, walaupun masih masak, masih mentah. Saya kupas-kupas, saya potong-potong supaya bisa kebagian semua. Nah, itu untuk apa tuh? Untuk daripada dia pulang kosong, tidak mati, jelas lagi semakin banyak pengunjungnya. Memang semakin hari ini semakin banyak. Ya. Cuma sayangnya ini semakin banyak pengunjung, buah tidak ada. Nah inilah. Mudah-mudahan berikutnya nanti ini bisa. Ini kira-kira 2 bulan depan ini udah banyak ini. Karena saya lihat di jambu-jambu sudah banyak berbunga ulang. Ya. Karena ini bunga jambu ini dia kalau saya perhatikan ini 1 tahun 6 kali, 5 kali sampai 6 kali dia panen buah. Jadi setiap 1 bulan istirahat ya buah lagi.
Nah, kalau untuk perhitungannya itu saya belum belum terkontrol masalah uangnya. Karena begitu ada laku itu, misalnya makanan ayam tidak ada, beli makanan ayam lagi. Apa tidak ada kosong, beli lagi. Jadi uangnya itu tidak ada. Iya, selama ini saya tidak ada. Belum itu. Memang kalau hitungannya sudah jelas. Kalau 1 kilo 5.000, ya kalau jelas 100 kilo jelas apa itu? Liter setengah. Nah, begitu. Cuma tidak terkumpul bagus. Ada biasa beli kabel, beli lampu kan, balonnya apa semua itu. Yang mendukung ini, beli kayu, beli atap macam ini. Siapa beli atap lagi tuh? Mau di atap itu, belum di atap itu. Jadi masalah hasil dari jual jambu ini belum terkumpul baik. Mudah-mudahan berikutnya nanti sudah cepat bisa, maksudnya bagus lah manajemennya. Gua masuk apa ya? Berikutnya nanti insya Allah nanti. Karena ini nanti insya Allah nanti ini kalau buah nanti bagaimana sudah oke semua nanti. Nah, kalau saya nanti perbaiki dia punya pembukuannya, gitu. Kalau saya panen sekarang ini belum, karena ini buah ini kan ada yang berbuah, ada tidak. Ada sudah belum mau panen, ada baru muncul bunganya. Dia continue lah. Ini mungkin habis bulan ini ada panen nanti, habis bulan ini ada. Saya minimal 3-4 kilo ada. Yang tadi bungkus-bungkus tadi itu bulan depan bungkus itu. Panen sudah bulan depan. Yang dibungkus tadi ini bulan depan udah panen. Setelah inilah ada menyusul lagi bunganya, ada lagi. Macam pohon itu berbunga itu. Ini tidak stabil, tidak macam serentak, tidak. Mana berbunga, bunga. Maksudnya gini, misalnya buah semua ada biasa sama merahnya, cuma panennya tidak sama. Ya, karena begini, iya kan dicoba dulu. Kalau dia sudah manis, gitu. Intinya ini manis. Ya. Kalau belum manis ya jangan lupa panen. 2-3 hari lagi. Sudah bagus. Tinggal ditata lagi. Untuk apa ke depannya? Rencana saya mau bikin KB. Nah, di sini saya siapkan lagi di sini hanya untuk teman-teman, adik-adik siapa ke sini untuk bersantai-santai di sini. Makanya saya perlu dulu dia punya pondok-pondok apa semua, kursi, meja di sini. Jadi saya tinggal di sini, kita siapkan makanan, makan dengan minuman lah. Pasti orang duduk pasti cari makan, minum, supaya orang tidak usah mencari makan di luar lagi, di sini saja. Gitu. Nah, tinggal di sini untuk sekarang karena ini pandemi ini tinggal jaga diri saja, menjaga jarak gitulah. Ya ke depannya itu sambil KB bikin teman-teman, anak-anak bermain gitu. Ini rencana saya, ya fasilitas pendukung ini yang saya usahakan ini. Pertama jalan lingkarnya ini untuk anak-anak pakai mobil apa tuh namanya? Anak-anak kecil yang mobilnya kayak di pantai lalu tuh. Nah begitu. Misalkan jalannya ini, namanya saya tahu nama ini, nama Vegata. Itu Vegata saya ambil dari Sakoto, saya orang Kaili ya, di Palu ya, di kota Palu. Jadi Vegata itu namanya Vega itu sahabat, teman dengan Vega. Kan jelas datang teman semua datang. Vegata teman kita, sahabat kita itu. Kedua nama jambu ini saya kasih nama Sanupa. Sanupa itu dimakan 1-2 biji masih tambah. Masih mau tambah lagi. Sehingga saya tahu nama Sanupa. Gitu. Kalau di pertanian nih, di dinas pertanian dia kasih nama Kesuma merah. Tapi saya ini memang itu kan yang disamakan saja. Nah, ambil nama itu. Hanya istilahnya itu serupa tidak sama. Wah,
Karena apa yang lain menemukan dia punya teman saya itu dia kembangkan advokat. Dia pakai nama anaknya perempuan. Oh, baru lebih 10 tahun. Belum sampai 10 tahun, 7 tahun kali. Dia kasih nama anaknya. Loh, kenapa saya tidak bisa 30 tahun? Nah, makanya saya kasih nama itu Sanupa. Iya, terus kalau di pertanian punya oke lah Kesuma, tapi kalau saya tidak. Saya promosikan dulu Kesuma Sanupa. Macam itu apa itu mangga harum manis, mangga apa semua itu banyak nama-nama. Aduh yang montong, musang king apa semua. Itu kan penyimpanan semua itu penyimpanan air hujan. Ya, penyimpanan air hujan. Karena pohon sudah besar tidak dikhawatirkan lagi dia mati. Saya tutup ulang. Saya tutup ulang ini dengan sampah. Hasil buangan ini sebuah pemengkasan. Saya isi di lubangnya. Macam di sana tuh. Kalau saya isi tanah di atasnya, isi tanah supaya api kelihatan, tidak kotor. Semacam ini sudah selesai semua ini. Ini sudah selesai semua. Sampai habis ini. Iya. Ini contohnya yang sudah selesai. Ini. Itu sudah selesai. Ya, ini juga sudah. Ini lagi dibenahi besok hari Minggu besok. Ya. Ini, makanya saya jadi sebelum saya tutup, karena ini pohon itu terlalu rimbun daunnya, sehingga dia kurang membuka buah. Nah, sehingga sebagian daun yang dikasih turun, dibuang, itu diisi di pohon ini baru timbul dengan tanah, supaya mengurangi volume tenaga kerja. Ya, daripada kita mau bakar mau apanya sia-sia semua, bagus kasih begini. Supaya ya ada sisi positifnya lah. Kalau kita bakar kan cuma dia dapat apa-apa. Kedua juga dapat juga mendapatkan manfaatnya bagi tanaman. Dapat membantu kita untuk menyingkirkan ini hama-hama ini banyak. Salah satunya bapangkas. Iya, bapangkas ini juga apa itu? Merangsang pembuahan. Kedua juga itu, nah tanaman ini ada yang membutuhkan matahari, membutuhkan angin juga sama. Apa dibutuhkan oleh manusia sama juga dibutuhkan oleh tanaman, binatang sama semua itu. Coba kadang orang tidak belum apa itu namanya pemikirannya. Sama semua binatang, tumbuhan, manusia sama. Kebutuhan masing-masing membutuhkan. Iya. Harapan ke depan saya supaya ada lagi pelaku-pelaku usaha yang lain supaya bisa mengembangkan sama-sama. Supaya kita sama-sama, supaya daerah kita ini bisa terkenal dengan jambu. Kenapa? Mangga Indramayu bisa muncul, nanas Subang bisa muncul. Kenapa kita tidak bisa? Nah, di situ saya punya kemauan saya. Saya harus bagaimana teman-teman yang lain sama-sama mengusahakan seperti saya inilah. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang telah menonton berita-berita seputar Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.